Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kita atas kitab Bawa'ithul Khalasi minadz dzunub. Pendorong-pendorong agar terhindar atau terlepas dari perbuatan dosa. Dan pembahasan kita dari kitab ini telah sampai poin yang ke-19 ya. Ya, poin yang ke-19 ini sudah kita baca perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim-nya. Ya, udah selesai. Nah, maka sekarang kita akan lanjutkan dengan pembacaan ta'liqnya, komentarnya. Baik, kita baca at-ta'liq al-amru tasi'u asyar. Poin yang ke-19. An-na'imu wal 'izzu al-haqiqiyyu fi daril baqa. Kenikmatan dan kemuliaan yang hakiki itu di negeri abadi. Maksudnya di akhirat. Ya, di antara pendorong agar kita bisa terhindar dari perbuatan maksiat adalah ya hendaklah kita benar-benar menyadari, benar-benar meyakini bahwa kenikmatan yang hakiki, kemuliaan yang hakiki, kekuasaan yang hakiki itu di akhirat. Itu di akhirat. Di Darul Baqa ya. Darul Baqa artinya negeri yang abadi. Negeri tempat tinggal selama-lamanya. Nah, penulis mengatakan innallaha azza wa jalla khalaqa lil ibadi baqa'an la fana'a ba'dahu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menciptakan bagi para hamba kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal yang tidak ada kefanaan setelahnya. Wa izzan dan kemuliaan la dhulla fihi yang tidak ada kehinaan di dalamnya. Wa ghinan la faqra ma'ahu. Begitu juga Allah azza wa jalla telah menciptakan bagi hamba-hambanya kekayaan yang tidak ada kefakiran bersamanya. Wala amnan wa amnan la khaufa ba'dahu, dan ketenangan, kehidupan yang tentram, damai, la khaufa ba'dahu yang tidak ada rasa takut setelahnya. Nah, semua itu di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya bagi hamba-hambanya
Wadzalika fi jannatin na'im. Dan itu semua ya kehidupan yang abadi, yang tidak ada kefanaan setelahnya, kemuliaan yang tidak ada kehinaan di dalamnya, kecukupan atau kekayaan yang tidak ada kemiskinan atau kefakiran bersamanya, kehidupan yang tentram damai selama-lamanya, tidak ada rasa takut, rasa khawatir. Itu semuanya fi jannatin na'im. Itu di surga yang penuh dengan kenikmatan. Di surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya. Adapun di dunia, maka kehidupan manusia itu kehidupan yang fana. Kemuliaannya juga bercampur dengan kehinaan. Kekayaannya juga bersama dengan kefakiran. Begitu juga kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang selalu tentram, selalu damai, selalu aman. Ketenangannya juga bercampur dengan rasa takut, rasa khawatir. Nah, berbeda dengan kehidupan di akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Dan mereka berkata, ini siapa yang berkata? Itu ahlul jannah. Jadi para penghuni surga nanti ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, mereka akan mengatakan perkataan ini. Wa qalu, dan mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Ya. Maka para penghuni surga itu nanti tidak akan lagi merasakan kesedihan. Tidak akan lagi merasakan kesedihan, rasa khawatir, ya. Begitu juga kebencian, hasad, rasa takut, itu semuanya akan dihilangkan dari penghuni surga. Jadi apa yang ya perasaan-perasaan tidak nyaman, ya perasaan-perasaan tidak enak yang ya ketika kita di dunia itu selalu merasakannya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dari hati para penghuni surga. Ya kita tahu bahwa di dunia ini kita yang menjadikan hidup tidak nyaman itu kan perasaan-perasaan itu, ya. Sedih, ya kan, khawatir, kecewa, benci, kemudian dengki juga, hasad, ya. Itu semua ada perasaan-perasaan yang membuat hidup kita di dunia ini menjadi tidak nikmat sebetulnya. Bahkan sekalipun kita ya memiliki harta yang banyak misalnya gitu kan, memiliki kenikmatan-kenikmatan secara materi, tapi ketika hati kita dipenuhi dengan perasaan-perasaan itu, ya tetap saja kita tidak bahagia biasanya kan. Karena bahagia itu urusan hati. Nah makanya di antara yang akan Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari para penghuni surga itu adalah perasaan-perasaan tidak nyaman tadi. Ya karena buat apa, ya kan? Nikmat banyak, makanan, minuman segala macam ada, bidadari gitu kan, terus pemandangan semuanya indah, tapi hati sedih, hati khawatir, ya tidak akan nikmat juga. Makanya Allah mengatakan wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Karena kesedihan itu menyengsarakan. Rasa sedih itu menyengsarakan. Dalam ayat yang lain, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun dan Maha Pembalas. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. Yang telah menempatkan kami di negeri yang abadi dari karunia-Nya.
la yamassana fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Tidak menimpa kepada kami di dalamnya, dalam negeri tersebut, yaitu di surga, keletihan, wala yamassuna fiha lughub. Begitu juga tidak menimpa kepada kami di surga itu, di negeri yang abadi itu, lughub, itu kelelahan. Jadi di surga itu manusia itu tidak akan mengalami keletihan, kecapean, kelelahan, ya, tidak sebagaimana ketika manusia menjalani kehidupannya di dunia ini. Ya kan? Kita tahu semuanya bahwa di dunia ini manusia itu merasakan lelah, merasakan capek, merasakan letih, gitu ya. Nah, nanti di surga itu tidak ada semua itu. Ya, karena surga itu adalah tempat di mana semua manusia benar-benar mendapatkan kenikmatan yang murni, ya, kenikmatan yang murni, yang tidak bercampur dengan kesengsaraan sedikit. Ya, tidak ada kesengsaraan sedikit pun di dalamnya. Ya, sebagaimana sebagaimana neraka itu adalah tempat di mana tidak ada kenikmatan sedikit pun di dalam. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis ketika salah seorang penghuni surga, ya kan, salah seorang penghuni surga yang ketika di dunia adalah orang yang paling sengsara, kemudian dimasukkan atau dicelupkan bahasanya dalam hadis itu ke dalam surga sedikit saja, kemudian ditanyakan kepadanya, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan? Maka dia mengatakan tidak. Ya, artinya kesengsaraan yang dia pernah alami ketika di dunia itu seketika hilang. Ya, dengan sebentar saja dimasukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya, seorang dari penghuni neraka yang ketika di dunia termasuk di antara orang yang senantiasa mendapatkan kenikmatan, orang paling banyak mendapatkan kenikmatan. Yang dicelupkan sedikit ke dalam neraka, kemudian dia lupa dengan semua kenikmatan yang dia pernah rasakan ketika di dunia. Nah, ini hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hendaklah senantiasa menjadi kesadaran kita, ya, di dunia ini, supaya kita diantaranya bisa menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Bahwa di dunia ini, ya, kita hidup dengan bercampur padanya antara kenikmatan dengan kesengsaraan, bercampur padanya antara kebahagiaan dengan kesedihan. Ya, di akhirat nanti akan dipisahkan, yang bahagia-bahagia, yang nikmat-nikmat, ya, yang sengsara, ya, sengsara seterusnya. Walakin Allah azza wa jal imtahanahu fi hadhihi dar. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya itu untuk menempati surga itu tadi. Akan tapi Allah azza wa jal mengujinya fi hadhihi dar, di negeri ini. Ya, nah, jadi akan tapi Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya di dunia ini bimutain faniyatin, itu dengan kenikmatan-kenikmatan yang fana, kenikmatan-kenikmatan yang akan hilang, yang akan berujung dengan ketiadaan, fana itu, ya. Waladzatin munaghassatin, dan kelezatan-kelezatan yang tidak murni, ya, munaghassah, kelezatan-kelezatan yang tidak murni. Gitu. Artinya kelezatan-kelezatan yang bercampur dengan kesengsaraan-kesengsaraan. Gitu. Wa mulkin zailin, dan kekuasaan yang juga akan hilang. Ya, nah ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Kenikmatan-kenikmatan yang fana, yang akan berujung dengan ketiadaan, kelezatan-kelezatan yang tidak murni, ya. Satu menjadi kelezatan karena bercampur dengan kesengsaraan-kesengsaraan di dalamnya. Begitu juga kekuasaan, manusia memiliki kekuasaan. Itu kan, memiliki kekuasaan, kepemilikan. Tapi itu juga akan hilang. Akan hilang. Seorang memiliki kekuasaan, walaupun dalam tingkat misalnya di rumahnya, dia berkuasa di rumahnya, punya kekuasaan, tapi semuanya itu akan zail, itu akan hilang, ya. Nah ini semuanya adalah ujian. Kenikmatan-kenikmatan seperti ini sifatnya, kelezatan-kelezatan seperti ini sifatnya, itu adalah ujian. Fa in huwa sabara anha, kalau kemudian dia bersabar, ya. Ujian ini harus dihadapi, disikapi dengan sabar.
Kalau dia kemudian bersabar dalam menghadapi ujian-ujian ini, wajtanaba ma harramallahu alaihi minha, kemudian dia menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala minha darinya, dari kenikmatan-kenikmatan dunia itu, aqabahullahu bin na'imil haqiqi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti untuknya dengan kenikmatan yang hakiki. Walladzatid daimah fil akhirah, dan kelezatan yang terus-menerus di akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah, adapun orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, fa fil jannah, maka dia di surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk, selama tegak langit-langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabbmu, ata'an ghairu majdud, karunia pemberian yang tidak terputus, ya. Pemberian yang tidak terputus, artinya terus menerus didapatkan oleh orang-orang yang berbahagia tersebut di surga Allah Subhanahu wa taala. Fal abdul mu'minu idza stahdhara fi nafsihi hadan na'imal muqim, maka seorang hamba yang beriman apabila dia senantiasa menghadirkan di dalam jiwanya, itu menyadari, selalu menyadari di dalam jiwanya, hadan na'imal muqim, kenikmatan yang abadi ini, wa alima anna ladzatal ma'siyah az-zailah, dan dia menyadari, meyakini bahwasanya kelezatan maksiat yang akan hilang itu, sababun lihirmanihi min hadhil maqamatil aliyah, akan menjadi sebab dia tidak mendapatkan kedudukan-kedudukan yang tinggi ini, jahada nafsahu ala muqawwamatiha wajtinabiha liyanalal hana'ata was-sa'adatad daimah, maka dia akan bersungguh-sungguh bermujahadah melawan jiwanya, melawan nafsunya, ya, untuk melawannya supaya dia mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang abadi. Nah, ini ta'liq, ya, dari poin yang ke-19. Baik, kita baca poin yang terakhir, yang ke-20 insyaallah. Mudah-mudahan kita selesaikan. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, al-ishrun, yang ke-20, poin yang ke-20 dari pendorong-pendorong agar terhindar dari maksiat. Alla yaghtarra bi'tiqadihi anna mujarradal ilmi bima dzakarna kafin fi husulil maqsudi. Hendaklah seorang hamba dia tidak tertipu, tidak terperdaya, ya, bi'tiqadihi, dengan keyakinannya bahwasannya sekedar mengetahui tentang apa yang telah kami sebutkan, kafin itu cukup fi husulil maksudi, dalam hal mendapatkan, menghasilkan apa yang dimaksud. Nah, jadi di poin yang ke-20 ini penulis, ya, ingin mengingatkan bahwasannya pengetahuan seorang hamba tentang poin-poin yang disebutkan sebelumnya, ya, itu tentu saja tidak cukup. Itu tidak cukup. Ya, jangan tertipu, gitu ya, dengan meyakini bahwasannya sekedar mengetahui apa yang telah disebutkan itu cukup dalam hal meraih apa yang dimaksud. Bal la budda an yudhifa ilaihi badlal juhdi fi isti'malihi, akan tapi harus menambahkan kepadanya, kepada ilmu itu, apa? Kesungguhan di dalam mengamalkannya, di dalam menggunakannya. Jadi ilmu itu harus digunakan, ilmu itu harus dipakai, ya, harus dipakai. Dan dalam hal menggunakan, dalam hal memakai ilmu itu harus badlul juhdi, harus sungguh-sungguh. Itu harus sungguh-sungguh. Jadi setelah tahu poin-poin yang disebutkan, ya, sebelumnya itu, maka selanjutnya adalah dipakai ilmunya itu, dipakai pengetahuannya itu, digunakan, difungsikan. Ya.
wastifragul wus'i wat taqati fihi. Ya sama ya, bersungguh-sungguh mengerahkan upaya gitu. Istifragul wus'i wat taqati fihi itu mengerahkan upaya fihi di dalam menggunakan atau memakai ilmu tersebut. Ya, intinya dalam hal mengamalkannya. Jadi setelah tahu, setelah punya ilmu, setelah punya pengetahuan, punya wawasan, maka ilmu itu gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Wa malaku dzalika al-khuruju 'anil awaid, dan inti dari hal itu adalah berusaha untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, jadi intinya adalah kata beliau al-khuruj 'anil awaid, itu berusaha keluar dari kebiasaan-kebiasaan. Fa innaha a'daul kamal wal falah, karena kebiasaan-kebiasaan itu maksudnya ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, kebiasaan-kebiasaan melakukan hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, nah seseorang harus bersungguh-sungguh untuk keluar darinya, Fa innaha a'daul kamal wal falah, karena kebiasaan-kebiasaan itu adalah musuh dari kesempurnaan dan keberuntungan. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu ya akan menghalangi seseorang dari kesempurnaan, akan menghalangi seseorang dari keberuntungan. Fala aflaha man istamarra ma'awaidihi abadan, maka tidak akan beruntung orang yang terus-menerus bersama dengan kebiasaan-kebiasaannya. Selama-lamanya dia tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Orang yang terus-menerus dengan kebiasaan-kebiasaannya. Wa yasta'inu 'alal khuruji 'anil awaidi bil harbi an madhanil fitnah. Nah, dan di antara cara ya di antara cara untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan itu adalah menjauhkan diri dari fitnah, dari tempat-tempat fitnah, dari hal-hal yang bisa menarik ya seseorang kepada keburukan-keburukan. Ya, madhani fitnah itu tempat-tempat fitnah. Jadi hal-hal yang bisa yang berpotensi gitu untuk menjerumuskan seseorang kepada perbuatan dosa dan maksiat, itu fitnah. Ya, dan di antara cara untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu adalah menjauhi faktor-faktor yang akan mengajak dia kepadanya. Wal bu'du anha, ya, dan menjauh wal bu'du minha, dan menjauhinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'a bid dajjal falyan'a anhu. Nah, ini dalilnya. Dalil menjauhkan diri dari fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saya yang mendengar tentang dajjal gitu ya, falyan'a anhu, maka hendaklah dia menghindari dajjal itu. Gitu ya. Jadi nanti suatu saat itu kan fitnah yang paling besar itu kan fitnah dajjal. Fitnah yang paling besar itu adalah fitnah dajjal. Sehingga banyak orang terfitnah dengannya. Banyak manusia ketika kemunculannya itu menjadi pengikut dajjal, saking dahsyatnya fitnah dajjal. Dengan kehebatan-kehebatannya, dengan kesaktiannya ya kan? Dajjal itu menfitnah manusia sehingga banyak manusia yang menjadi pengikutnya. Jadi pengikutnya, percaya dengannya. Ya, bahkan ya disebutkan bahwa dajjal itu kan punya neraka, punya surga itu, tapi nerakanya surga, surganya neraka. Ya. Bahkan dajjal bisa memerintahkan langit untuk hujan, ya. Kata dajjal hujan. Kemudian bisa juga memerintahkan tanah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Gitu. Nah, banyaklah hadis-hadis yang berkaitan dengan dajjal ini, sehingga fitnah dajjal itu menjadi fitnah yang sangat luar biasa. Sehingga kita dalam setiap sholat kan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dari fitnah dajjal. Ya, dalam setiap sholat. Gitu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis ini atau dalam salah satu hadisnya menyebutkan di antara cara supaya tidak terfitnah oleh dajjal itu gimana?
menjauh gitu. Man sami'a bid dajjal falyana anhu. Siapa yang mendengar tentang dajjal, hendaklah dia menghindarinya. Jangan kemudian dia justru mendekatinya. Gitu ya, mendekatinya. Aduh, dengar tentang dajjal, dia ini hebat, malah didekati. Malah penasaran gitu kan. Gitu ya. Kemudian didekati, dilihat, kemudian sehingga terfitnah. Sehingga terfitnah dengannya. Gitu. Nah, begitu juga dengan potensi-potensi fitnah yang lain gitu. Berdasarkan hadis ini, hendaklah juga dijauhi. Hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada keburukan, hendaklah kita menjauhi. Famastu'ina 'ala takhallusi minasyarri bimithlil bu'di an asbabihi wa madhannihi. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang paling membantu untuk terhindar dari keburukan ya kecuali dengan cara menjauhi sebab-sebabnya, menjauhi tempat-tempatnya, menjauhi faktor-faktor yang bisa menjerumuskan ke dalamnya. Gitu ya. Nah, maka dalam hadis yang juga pernah kita baca ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang waman najatu ya Rasulullah, apa itu keselamatan wahai Rasulullah? Ya, diantaranya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wal yasa'ka baituka. Wal yasa'ka baituka, hendaklah rumahmu terasa lapang bagimu. Ya, apa maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika ditanya tentang keselamatan? Maksudnya adalah ketika seseorang itu bersungguh-sungguh menjauhkan dirinya dari fitnah. Itu berdiam di rumah, ya, dia tidak keluar rumah karena di luar rumah banyak sekali fitnah, ya, banyak sekali godaan yang akan membawa dia kepada perbuatan dosa dan maksiat. Wal yasa'ka baituka, hendaklah rumahmu terasa lapang bagimu. Ya. Nah, jadi betah di rumah, fokus ibadah gitu maksudnya ya, bukan di rumah jadi nyonyok HP anggar wae gitu kan. Nah, cuma tetap fitnah itu dengan syarat tidak ada alat-alat elektronik gitu ya. Nah, begitu juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tentang masalah fitnah ini juga kan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yushiku an yakuna khaira malil muslimi ghanamun yatba'u biha syi'afal jibal wa mawaqi al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Ya, jadi akan ada suatu masa ketika harta terbaik seorang muslim itu adalah seekor kambing yang dia bawa ke kaki-kaki gunung, ke lembah-lembah, itu ya, yafirru bidinihi minal fitan. Dia pergi dengan agamanya menjauhkan diri dari fitnah. Jadi akan ada nanti suatu masa ketika fitnah itu sudah merajalela gitu ya di dunia ini, sehingga apa? Sehingga cara untuk menyelamatkan diri darinya adalah menjauhinya dengan cara uzlah, dengan cara menyendiri, itu kan, datang ke hutan-hutan, ke kaki-kaki gunung gitu kan. Kenapa? Karena fitnah sudah sangat menyebar gitu ya. Ini Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam sahihnya dan menyebutkan al-bab minaddin al-firaru minal fitan. Termasuk bagian dari agama adalah lari dari fitnah. Lari dari fitnah. Begitu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan satakunu fitanun, akan ada fitnah-fitnah. Ya, akan ada fitnah-fitnah. Maka apa kata Nabi, al-qa'idu khairun minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu khairun minal masyi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang berjalan. Wal masyi khairun minas sa'i. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Apa maksudnya? Maksudnya adalah semakin seorang itu jauh dari fitnah, itu semakin baik. Ketika terjadi fitnah, ya, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, berjalan lebih baik daripada yang berlari. Maksudnya adalah semakin seorang itu menjauhkan diri dari fitnah, tidak terlibat di dalamnya, itu apa? Itu semakin baik. Makanya di masa fitnah ini, ya, para ulama menganjurkan supaya kita menjauhi pintu-pintu fitnah itu dan lebih fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, wa huna latifatun li syaitan la yatakhallasu minha illa hadikun, dan ada katanya jebakan yang lembut dari setan yang tidak ada yang bisa menghindarinya kecuali orang yang cerdas. Wa ya an yudhhira lahu fi madani syarri ba'da syai'in minal khair. Nah, jadi terkadang setan itu menampakkan untuk seseorang dalam tempat-tempat keburukan itu sesuatu dari kebaikan, gitu ya, sesuatu dari kebaikan, ditampakkan sesuatu dari kebaikan dari hal yang sebetulnya itu buruk, gitu. Wa yad'uhu ila tahsilihi, dan mengajak setan itu, mengajaknya untuk mendapatkannya. Fa idza qaruba minhu alqahu fi syabakah, ketika seorang mendekatinya, lalu setan akan melemparkannya ke dalam jaring atau jebakan tersebut. Wallahul musta'an, dan Allah tempat meminta bantuan. Baik. Kita baca ta'liqnya. Al-amrul ishrun wa huwa akhiru hadhil bawa'ithil mubarakah. Poin yang ke-20, dan ini adalah akhir dari pendorong-pendorong yang penuh berkah ini. Jihadu nafsi wa takhallusu min awaidis su. Bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan berusaha untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk, membebaskan diri atau tadi ya, keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Fal abdu idza butuliya bi ma'siyatin minal ma'asi, seorang hamba ketika dia terjerumus kepada suatu perbuatan maksiat, wa'tada ala fi'riha, kemudian dia terbiasa untuk mengerjakannya, fa alaihi an yabdula kamila wus'ihi wa taqatihi litarki hadzal i'tiyadi sayyi, maka wajib atasnya untuk mengerahkan kemampuannya, mengerahkan segenap upayanya untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Wa anfa'u ma yaf'aluhu lidzalik, dan perkara yang paling bermanfaat yang bisa dia lakukan untuk hal itu, ba'dal isti'anati billahi azza wajal, setelah memohon bantuan kepada Allah azza wajal, an yatakhallasa minal asbabil muaddiyati li hadhil ma'siyah, itu dia menghindari sebab-sebab yang akan membawa dia kepada perbuatan maksiat itu, gitu ya. Fa in kana taqau ma'ruf qatisuin, nah misalnya kalau perbuatan maksiat itu terjadi bersama dengan teman-teman yang buruk, fal wajibu mufaraqatuhum, maka yang wajib adalah meninggalkannya, ya. Maka yang wajib adalah meninggalkan supaya tidak terjerumus kepada perbuatan dosa itu, ya maka tinggalkan teman-temannya itu, pergaulannya itu. Wa in kana tahsulul ma'siyatu inda istikhdami syai'in minal ajhizatil haditha, apabila kemudian maksiat itu terjadi karena menggunakan alat komunikasi, alat elektronik, alat yang ya alat-alat inilah ya sekarang ini, takhallasa minha, ya hendaklah dia menjauhinya kalau begitu. Kalau memang disebabkan karena itu dia akhirnya banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, ya udah tinggalkan, gitu. Lebih baik ditinggal. Wa in kanatil masyiyatu tataqarraru minhu fi ardin khassatin, kalau kemudian kemaksiatan itu berulang-ulang dia lakukan di suatu tempat yang khusus, kharaja minha, maka ya keluar dari tempat itu, wa ghadaraha, dan dia meninggalkan tempat tersebut. Makanya ada syariat hijrah. Itu hijrah berupa hijrah tempat. Nah, kalau tempat itu ada tempat yang membuat dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka hendaklah dia meninggalkannya. Wa yadullu lidzalika qissatur rajul alladzi qatala mi'ata nafsin, dan menunjukkan kepada hal itu kisah seorang laki-laki yang membunuh 100 orang. Itu kisah masyhur ya. Wa dhahaba ila alimin minal ulama, kemudian setelah dia asalnya kan 99 ya, kemudian datang kepada ahli ibadah ya, bukan kepada orang alim, tapi datang kepada ahli ibadah, kemudian bertanya apakah saya bisa bertobat. Nah, kemudian malah dijawab oleh ahli ibadah itu ya, tidak bisa katanya gitu, malah dibunuh lagi kan jadi 100. Nah setelah itu dia datang kepada alimin minal ulama, kepada seorang alim. Wa sa'alahu hallahu taubatun, kemudian bertanya kepadanya apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertobat. Faqala lahu, kemudian orang alim itu mengatakan na'am,
Iya, waman yahulu bainaka wa baina taubah, siapa yang menghalangimu dari taubat. Ya. Nah, kemudian setelah itu, nah ini poinnya, intaliq ila ardi kadza wa kadza. Ya, pergilah kamu ke negeri ini dan ini. Fa inna biha unasan ya'budunallah. Karena di negeri tersebut ada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum, beribadahlah kamu bersama mereka. Wala tarji ila ardika, dan jangan kamu kembali lagi ke negerimu. Ya, fa innaha ardusuin, karena sesungguhnya di negerimu itu ada negeri yang buruk. Nah, ini ya poinnya di sini ya, bahwa kalau seorang bermaksiat itu di suatu tempat, ya hendaklah dia meninggalkan tempat tersebut ke tempat yang lebih baik, gitu ya. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajarin, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, fihi isyaratun ila anna ta'iba, padanya terdapat isyarat ya tentang hadis yang tadi itu, ila anna ta'iba, bahwasannya orang yang bertobat, yan bagilahu mufaraqatul ahwalil lati i'tadaha fi zamanil ma'siyah wa tahawuli minha kulliha. Ya, di pada hadis tersebut terdapat isyarat bahwasannya orang yang bertobat itu hendaklah dia meninggalkan keadaan-keadaan yang sebelumnya dia telah terbiasa dengannya di zaman ketika dia suka bermaksiat itu, dan hendaklah dia berpindah gitu kan darinya, dari keadaan-keadaan itu kuliah semuanya. Jadi kalau seorang ingin berubah, maka dia harus merubah kebiasaan-kebiasaannya. Ya, kalau seorang ingin berubah, maka dia harus merubah semua keadaan-keadaannya. Ya, termasuk merubah juga pergaulannya, ya, merubah pergaulannya, merubah gaya hidupnya gitu kan. Semuanya harus berubah kalau seorang ingin bertobat meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Baik, kita baca penutupnya. Khatimatun, penutup. Hadhihi bawa'itsu qayyimatun dzakarahal Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini adalah pendorong yang sangat berharga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yan bagi li'tina'u biha, yang hendaklah benar-benar diperhatikan. Hendaklah benar-benar diperhatikan. Wa mujahadatun nafsi 'alal 'amali biha, dan hendaklah seseorang bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Wastihdaruha, dan hendaklah menghadirkannya, mengingatnya, mata sawwalatin nafsu bisyai'in minal batil, ketika hawa nafsu membisikkan sesuatu dari kebatilan. Jadi ketika ada dorongan kebatilan atau ya hawa nafsu membisikkan kita dengan suatu kebatilan, ya hendaklah ingat ini poin-poin ini, yang 20 ini. Litahsula lil abdi salamatu wal afiyatu war rif'atu fid darain, supaya seorang hamba bisa mendapatkan keselamatan dan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Wa yata'akkadu fi hadzal maqam wa fi kulli maqam, dan sangat ditekankan dalam kesempatan ini, begitu juga dalam setiap kesempatan, kathratud du'a, ya, begitu juga jangan lupa kathratud du'a, hendaklah banyak berdoa. Wa husnul iltija'i ilallahi azza wajal, dan bersungguh-sungguh untuk kembali dan memohon perlindungan kepada Allah azza wajal. Fa innal hidayata wa taufiqa wal istiqamata biyadillahi wahdahu azza wajal. Karena hidayah, taufik, dan keistiqomahan itu di tangan Allah satu-satunya azza wajal. Ya, jadi jangan lupa berdoa gitu, selain mengingat gitu kan, bersungguh-sungguh, ya jangan lupa apa? Berdoa, karena hidayah itu di tangan Allah. Istiqomah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa man u'tiyad du'a u'tiyal ijabah. Dan siapa yang diberikan karunia berupa doa, ya, diberi taufik untuk rajin berdoa, gemar berdoa, suka berdoa, ya maka dia akan diberikan karunia berupa pengkabulan atau ijabah. Maka Allah azza wajal, sebagaimana Allah azza wajalla berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabbu,
Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untukmu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, ya dengan cara tidak mau berdoa. Orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina, ya, dalam keadaan hina. Fama ahwajal abdu ila an yukthira du'a wal iltija'a ila sayyidihi wa rabbihi wa maulah an yahdiyahu. Maka betapa seorang hamba itu sangat membutuhkan untuk banyak berdoa, banyak berlindung kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pemeliharaannya, agar Allah Subhanahu wa taala an yahdiyahu, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepadanya. Wa an yusliha qalbahu, agar Allah senantiasa memperbaiki hatinya. Wa an yuthabbitahu 'alal haqqi wal huda, dan agar Allah meneguhkannya di atas kebenaran dan petunjuk. Wa an yu'idhahu min sabilil halaki war rada, dan agar Allah melindunginya dari jalan kebinasaan dan keburukan. Wat taufiqu biyadillahi wahdah, dan taufik itu di tangan Allah satu-satunya. Wa nas'alullaha, dan kita memohon kepada Allah an yarzuqana ajma'ina taubatan nasuha, agar Allah mengaruniakan kepada kita semua taubatan nasuha, watsabata 'alal amr, dan keteguhan di atas setiap urusan, wal azimata 'alal rusdi, ya, dan juga tekad di atas petunjuk. Wa an yaghfira lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua atas apa yang telah kami lakukan dahulu dan apa yang telah kita lakukan di akhirnya. Apa yang kita sembunyikan, apa yang kita tampakkan, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Wa ma huwa a'lamu bihi minna, dan juga dengan perbuatan yang Dia, Allah, lebih mengetahui tentangnya daripada kita. Innahu ghafurun rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa nas'aluhu an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardahu minal qawli wal amali wal huda wan niyah. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita semua kepada setiap perkara yang dicintai olehnya dan diridai olehnya dari perkataan, perbuatan, petunjuk dan niat. Walhamdulillahi wahdah, wassallallahu wasallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selesai pembacaan kita atas kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka